Pada part ke-87 diambil dari light novel bab 220 sampai dengan 221, pengejaran Kusan dan Beris. Hah, mungkin aku harus bertemu dengannya. Pria itu? Saudariku. Ah, naga hitam Misha. Saat Jin bertanya, Murahan mengangguk. Murakan, yang menggambarkan saudara perempuannya sebagai pria, mengerutkan kening dengan arogansi seolah-olah dia bahkan tidak ingin memikirkannya. Kui Kantel menggelengkan kepalanya saat melihatnya. Kamu pasti berpikir bahwa kamu didiskualifikasi sebagai naga penjaga. Nah, jika bukan karena pemeriksaan khusus, Jin pasti sudah mati. Kamu perlu menguasai diri sendiri. Terakhir kali saya meminta kamu untuk mengunjungi saya, kamu mengatakan kamu tidak ingin bertemu dengan saya. Alasan Murahan ingin bertemu Misha juga tidak berbeda. Saya ingin mendapatkan kembali kekuatan lama, tetapi saya pikir Misha mungkin tahu sesuatu. Hei, Kui Kantel. Bukankah kamu terlalu meremehkanku sebelumnya? Aku akui kamu hebat 1000 tahun yang lalu. Tidak terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah yang terbaik dari para naga. Tapi kau hanya seorang pasien sekarang. Masa kecil putra kamu hilang. Tolong, hadapi kenyataan. Saya masih bisa membayar setengah dari kekuatan lama. Anak itu melihatnya sendiri kali ini. Benar-benar? Cara kamu menyedot semangat Jin setidaknya selama 10 menit saat bertengkar? Selain itu, kamu terinspirasi oleh Jin dan kemudian kamu pingsan selama beberapa hari setelah berkelahi. Saya pikir pantat kamu mati karena berlebihan. Bisakah kamu memaksa inkarnasi dewa diangkat dengan bantuan 10 menit dari Enya? Saya yakin saya akan mengalahkan mereka semua sampai mati sebelum 10 menit berlalu. Induk ayam. Kamu masih terlihat sangat jelas saat kamu takut minum di pulau tak berpenghuni. Lebih banyak bicara. Hanya kepalanya. Kui Kantel membuka matanya dengan tatapan tajam. Perbaiki, Tuan Kui Kantel. Naga penjagamu, kamu benar-benar harus menenangkan diri. Dia hanya mengingat masa lalu, dan dia menjauh, jadi berapa kali saya harus memberitahunya untuk mengerti. Kui Kantel benar-benar mengkhawatirkan Murakan. Sejak reuni pertamanya di Beacon, Murahan selalu tampak cukup lemah untuk tidak aneh mati kapan saja. Murahan juga tidak menyadari fakta itu. Namun, dia tidak bisa menerima dirinya sendiri, yang dianggap sebagai pengamat baginya. Saya juga merasakan krisis seperti yang dikatakan Kui Kantel. Musuh yang semakin kuat mengancam perkemahan, dan apa yang bisa dia lakukan tampaknya menyusut. Sangat mengejutkan kali ini bahwa Jin tersingkir saat melawan Joshua. Terlebih lagi karena tepat setelah pemerintahan Jin untuk mendapatkan kembali kekuatan lamanya untuk sementara waktu. Jadi, sudah kubilang aku akan menemukan Misha. Ini pertengkaran untuk apa-apa? Aku khawatir. Saya pernah bertemu dengannya, dan dia tidak tahu bagaimana memperbaiki hati saya. Bagi Murakan, tindakan menemui Misha sendiri merupakan penghancuran diri. Itu juga mimpi buruk. Ketika dia masih menjadi naga muda, Misha sama baiknya dengan iblis neraka. Satu-satunya orang yang dilahirkan dan ditakuti Murahan adalah saudara perempuannya. Tidak pernah sejak mereka memasuki masa jayanya, mereka semenarik Jin dan Luna, meskipun mereka tidak pernah mewaspadai Misha. Apakah kamu tahu di mana adikmu berada? Tidak, saya tidak tahu. Lalu bagaimana caramu bertemu? Ada banyak tempat untuk dikunjungi. Ini masalah karena jumlahnya terlalu banyak. Crash Mountains atau Northern Territories, atau Tanah Kuil Tua dan Sios, semua jenis tempat basah dan gelap, bar terbaik yang menjual anggur Mila yang berusia lebih dari 300 tahun. Apa? Sepertinya kamu bisa berada di mana saja di dunia. Kemudian Kui Kantel mengangkat bahu. Kamu benar, Misha selalu seperti itu sejak dulu. Saya dulu muncul entah dari mana, selalu menyembunyikan identitas saya. Tapi dia sangat pandai menemukan sesuatu ketika dia membutuhkannya. Apakah saudara kandung?
Kecil. Eh, hanya sebulan lagi. Kenapa kamu tidak ikut denganku? Kamu punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Kamu tidak tahu kapan Julian akan bangun. Seminggu telah berlalu sejak kembali ke Tikan, tetapi Julian belum juga bangun. Inkarnasi tidak bisa lepas dari kejutan yang dilepaskan secara paksa. Juga, pihak Joshua belum bergerak. Mungkin karena perintah ketat Zion, tidak ada yang datang ke Tikan, juga tidak mengeluarkan perintah buronan untuk Julian, Kusan dan Beris. Ya tapi, yang terpenting, jika aku membawamu pergi, Misha tidak akan pernah bertemu denganku. Mereka akan tergila-gila dengan apa yang mereka coba dapatkan dengan menggunakan kontraktor 1000 tahun. Kui Kantel mengangguk. Kamu benar. Dan hal pertama yang dia lakukan setelah dia dewasa adalah membalas dendam pada saudara perempuannya. Kalau begitu bukankah lebih berbahaya pergi sendirian? Saat adikmu menyerangmu, tidak ada yang menghentikannya. Jangan khawatir tentang itu. Dia mungkin akan pergi sekitar 2 bulan. Jika saya tidak kembali sebelum Desember, maka temukan saya. Artinya saya ditangkap atau dipukuli oleh Misha. Saya akan menuliskan kamu di mana kamu akan membuat jalan dan meninggalkan jejak kamu hari ini. Kisah tak bertanggung jawab macam apa itu? Saya ingin berdebat, tetapi dengan sedikit berlebihan, Jin melihat Murakan dengan tatapan serius. Apalagi, Kui Kantel tampak sangat puas saat saya intip. Dia sudah lama ingin murahan mengunjungi Misha. Ini akan menjadi kekuatan yang sangat besar jika saya bertemu Misha dan mendapatkan kembali kekuatan lama saya, tetapi saya sangat ingin menghabiskannya sendirian. Malam itu, Murahan tiba-tiba meninggalkan Tikan. Dia bahkan meninggalkan selembar kertas untuk Gili di belakang punggung Jin. Pai stroberi sayang. Saya memutuskan untuk mengambil jalan yang panjang dan kasar untuk sementara waktu. Aku ingin mendiskusikannya denganmu, tapi ini adalah pilihan yang harus aku tanggung sendiri. Jika saya dibunuh oleh Misha, tolong katakan padanya saya meminta balas dendam. Dan anak-anak saya menumpuk di laci rahasia di bawah tempat tidur saya, dibakar ke api dan ditaburkan di sungai. Saya harap kamu tidak terlalu menderita saat saya pergi. Rasanya seperti keajaiban untuk bangun dari tidur yang membosankan dan bertemu dengan kamu dan anak laki-laki itu. Ketika aku kembali, seperti yang saya janjikan, kami akan melakukan perjalanan bersama. Gili menyeringai saat dia menunjukkan prasasti itu kepada Jin. Kemana Murahan pergi, Tuan Tua? Ini hampir seperti sensitivitas pubertas. Aku memang mengatakan akan menemui saudara perempuanku, tetapi aku tidak tahu aku akan pergi tanpa sepatah kata pun di malam hari. Kamu tidak ada di kamarmu? Ya, dia bilang dia melihatnya terbang beberapa saat yang lalu. Ya, ngomong-ngomong, kalian berdua seharusnya bepergian? Itulah yang dikatakan. Entah kenapa Jin harus mengalami perasaan aneh dengan mengajukan pertanyaan itu. Gili tidak bisa menahan tawanya dan membaca ulang bagian itu beberapa kali. Tidak. Aku juga sudah lama berpikir. Saya bingung apakah saya membuat janji seperti itu dengan Murakan. Gili tidak pernah membuat janji seperti itu dengan Murakan. Dengan kata lain, Murakan mengarangnya sesuka hati. Oh, ini lucu. Maafkan aku, Tuan Muda. Kamu mungkin kesal, tapi aku tertawa terlalu keras. Ah, tidak apa-apa. Ketika Jin tersenyum canggung, Gili tertawa lama. Kui Kantel, sebaliknya, sedang mencari alkohol dengan wajah agak terganggu, tampaknya mengkhawatirkan Murakan. Berita tentang Kusan dan Beris datang sebelum Julian, yang telah dikurung di ruang bawah tanah Menshan, terbangun. Kali ini Konfusius benar. Seorang pria yang diakini sebagai Kusan Marius muncul di kerajaan Delki. Tolong ceritakan lebih banyak tentang itu. Jin melompat berdiri dan berkata, sejak akhir penahbisan Shucheron, tiba-tiba terjadi penyebaran racun ekstrim di antara tentara bayaran kerajaan Delki dengan harga murah. Saya menemukan bahwa ada artikel kecil di buletin, dan saya bergegas kru saya untuk mencari tahu, dan mereka mengatakan itu adalah racun yang tidak terdaftar.
Kashmir menentukan bahwa itu adalah sinyal yang dikirim Kusan ke Jin. Tentu saja itu mungkin bukan Kusan. Viper yang tidak dikenal bisa melakukan bisnis secara normal. Tapi dari semua hal, itu adalah kerajaan Delki. Selamat dari pengorbanan bulan, rumah Marius. Disinilah Confucius pertama kali bertemu mereka. Setelah Kepulauan Bluebird, rekan-rekannya masih belum bisa menilai Joshua. Meskipun memperkuat hipotesis bahwa itu adalah klon, tidak ada yang pasti, jadi kecemasan aneh itu tidak hilang. Sementara itu, informasi yang didapat dari Kusan dan Beris hanyalah ucapan selamat datang kepada rekan-rekannya. Aku harus pergi sekarang. Tolong siapkan mobile data-nya. Tidak perlu khawatir. Tapi itu harus bergerak secepat mungkin. Kita harus mengamankan mereka sebelum Joshua. Jika Jin adalah subjek yang harus dilihat untuk Kusan dan Beris, Joshua justru sebaliknya. Tidak mungkin Kusan dan Beris tidak menyadari pertemuan Jin di Kepulauan Bluebird, itulah sebabnya kebohongan mereka terbongkar. Joshua, aku yakin dia menanyakan informasi ini. Dan dia akan membersihkan anjing-anjing yang belum kembali. Jin dan Kashmir, Alisa, dan Kui Kantel. Keempatnya telah memutuskan untuk pergi ke Delkiye. Itu adalah pesta dengan maksud untuk bertabrakan dengan pasukan Joshua. Untungnya, cuaca cukup cerah untuk menggunakan mobile gate, dan rombongan dapat tiba di ibu kota Delki sebelum 1 jam berlalu. Kami telah menyebarkan para kru, tapi kami membutuhkan setidaknya beberapa jam sebelum kami menemukan penjual racun. Kita harus berlari bersama-sama. Katanya sambil membuka peta Kashmir. Itu adalah peta lokasi dan tokoh sentral dari setiap korps tentara bayaran oleh anggota 7 warna. Tidak peduli seberapa bagus burung 7 warna itu, ada batasan untuk mengumpulkan informasi di jalanan saat itu juga. Sehari, beberapa jam, betapapun singkatnya, itu perlu. Jin menggelengkan kepalanya setelah berpikir sejenak. Kalau begitu sudah larut, Joshua sudah akan bergerak. Delki praktis adalah tanah Rankandel. Jin, yang telah menderita untuk sementara waktu, mengatakan sesuatu kembali. Pangeran Laika, aku harus menemuinya. Laika, pangeran ketiga Delki. Dia bijaksana dalam banyak hal ketika Jin pertama kali melawan Kusan, dan dijanjikan oleh Jin untuk mengambil kembali semua sahamnya di tambang emas Delkiye nanti. Jin mengunjunginya dan segera mencari penjual racun. Itu adalah cara paling pasti dan tercepat untuk mendapatkan dukungan dari korps tentara bayaran manapun karena mereka tidak dapat beroperasi tanpa izin kerajaan. Jika Joshua belum pernah bertemu Pangeran Laika atau Raja Delki, kita bisa menemukannya terlebih dahulu. Bertemu Pangeran Laika cukup mudah. Tempat di mana sang pangeran membawa Jin untuk berobat hanya diketahui oleh kenalannya atau tokoh-tokoh yang terverifikasi. Penjaga gerbang membukakan pintu untuk Jin tanpa bertanya apapun. Untungnya, Pangeran Laika sedang berlibur di rumah musim panasnya, yang melegakan Jin, yang berharap menunggu setidaknya beberapa jam sebelum bisa melihat sang pangeran. Oh, kejutan yang menyenangkan. Selamat datang, Tuan Jin. Laika membubarkan para penjaga. Ini adalah tingkat kepercayaan yang diterima seseorang karena menyandang nama Rankandel di dalam Hufester. Lama tidak bertemu, Pangeran Laika. Teman-temanmu sepertinya adalah orang-orang yang mencarimu di sebelah timur Delki terakhir kali. Maafkan gangguan kami sebelumnya. Kashmir membungkuk dalam diam, dan Laika melambaikan tangannya. Tolong, jangan sebutkan itu. Lagi pula tidak ada dari kami yang terluka. Bagaimanapun, sepertinya kamu memiliki masalah mendesak untuk didiskusikan, Tuan Jin. Kamu telah mencari saya tanpa pemberitahuan sebelumnya. Ya. Saya harus segera menemukan seseorang. Tolong ceritakan lebih banyak tentang itu. Aku membutuhkan orang yang baru-baru ini membagikan racun mematikan kepada tentara bayaran Delki. Aku harus menemukannya dalam keadaan hidup. Mata Laika berbinar. Jin melihat kilau di matanya dan secara alami mengharapkan dia untuk bernegosiasi,
Seperti yang dia lakukan ketika dia memperoleh hak atas tambang emas dan dijanjikan ksatria penjaga setelah menyelamatkan nyawa Jin. Jin terbuka untuk tawar-menawar. Tidak diragukan lagi, menemukan Kuzan sebelum Joshua memang pantas dilakukan. Kurasa aku bisa menugaskan beberapa Guardian Knight lagi. Jin sedang memikirkan hal itu ketika Laika tersenyum lebar. Itu tidak terlalu sulit kalau begitu. Akan kuberitahu keberadaannya. Kami juga sudah mencarinya dan sudah mengamankan lokasinya. Yang mengejutkan Jin, Laika tidak menuntut apapun. Dia bahkan menggambar peta untuknya. Laika adalah seorang pria yang tahu bagaimana mempertahankan hubungan yang berharga. Saya tidak akan bertanya tentang apa, Tuan Jin. Dan jika kamu butuh sesuatu, saya siap melayani kamu. Dan mungkin ini bisa membantu kamu. Laika memberinya tanda keluarga kerajaan Delki. Meskipun itu tidak seberapa dibandingkan dengan perisai pedang hitam keluarga Rankandel, Laika ingat bahwa Jin saat ini adalah pembawa bendera sementara. Dia memberi Jin perisai agar dia bisa mengatasi situasi sulit apapun yang mungkin dia temui saat berada di Delki. Itu adalah sikap yang sangat perhatian. Aku tidak akan melupakan bantuan ini. Setelah perpisahan singkat, mereka meninggalkan Menshan. Astaga, sepertinya aku selalu terdesak waktu. Peta itu menunjuk ke sebuah kota kecil di selatan Delki. Jin dan teman-temannya memasuki portal ke selatan dan segera menyewa kuda untuk ditunggangi ke kota. Rombongan Jin tiba di selatan. Pada saat yang sama, sekelompok orang lainnya tiba di rumah Pangeran Laika. Mereka adalah ksatria eksekusi Rankandel. Pangeran Laika, ada seseorang yang sangat perlu kita temukan. Siapa itu? Seorang pria telah mengedarkan racun mematikan di antara tentara bayaran baru-baru ini. Pembawa bendera kedua keluarga Rankandel telah memerintahkan penangkapannya. Oh, aku juga baru saja memerintahkan penangkapannya. Lokasinya akan ditemukan dalam 1 atau 2 hari, jadi yakinlah. Jika Kuzan menjual racun, dia pasti dalam keadaan putus asa. Jin merenungkan apa artinya itu sepanjang perjalanan ke kota. Kuzan dengan naif memperlihatkan dirinya, menganggap semua pelatihannya sebagai anjing pemburu. Seolah-olah dia memohon untuk ditemukan. Apakah ini bau darah? Mereka tiba di rumah yang ditandai di peta. Itu berbau darah dari pintu masuk. Saat membuka pintu, kelompok itu bertemu dengan Kuzan. Rambutnya acak-acakan, dan janggut menutupi wajahnya yang lelah. Hampir sulit untuk mengenalinya pada pandangan pertama, meskipun dia tidak memakai penyamaran apapun. Dia sepertinya telah menunggu Jin dan tidak terkejut dengan kedatangan mereka. Sungguh tontonan. Kupikir kau akan kaya menjual semua racun itu. Dan disinilah aku, senang bertemu denganmu. Kuzan tidak menjawab dan diam-diam menatap Jin. Tapi Jin merasakan keputusasaan yang tak terucapkan dalam tatapannya. Kamu pasti benar-benar putus asa untuk mengungkap lokasimu dengan begitu mudah. Ayo pergi ke tempat yang aman dan bicara. Kurasa kamu ingin aku menemukanmu sebelum Joshua. Atau aku salah? Kamu benar. Di mana Brice? Di ruang belakang. Memasuki ruangan mengungkapkan sumber bau darah di pintu masuk. Itu datang dari sana. Brice diikat ke tempat tidur karena upaya putus asa Kuzan untuk menstabilkan dia dari kejang-kejangnya. Brice tidak sadarkan diri dan batuk darah. Jin mengerti bahwa itu adalah gejala terakhir dari refluks mana. Jika Brice tidak segera diobati, dia akan mati. Begitu. Jadi, kamu mengungkapkan lokasimu karena kamu tidak punya cara untuk merawat Brice. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani hanya dengan uang. Ini sangat parah di alam sekutu Hufester karena ada kurang dari 5 penyembuh yang dapat mengobati tahap akhir refluks mana di wilayah tersebut. Dan karena Kuzan praktis sedang diburu untuk ditangkap, dia tidak mungkin bertemu dengan orang-orang itu. Mereka tidak bisa meninggalkan Hufester untuk mencapai Lutero Magical Federation. Meskipun Kuzan dan Brice memiliki lusinan umpan palsu, masing-masing dari mereka berasal dari Joshua. Mustahil untuk melewati portal Hufester dengan izin itu.
Demikian pula, mereka tidak bisa menyelundupkan diri tanpa seseorang yang bisa dipercaya. Selain semua hal ini, Brice sedang sekarat. Tangan Kuzan dipaksa. Langkah terakhir yang bisa dia lakukan adalah mengungkapkan lokasinya dan berharap Jin akan menjadi orang pertama yang menghubunginya. Jika bukan karena kondisi Brice, Kuzan akan hidup tersembunyi selama bertahun-tahun, menunggu kesempatan untuk bertemu Jin. Kuzan berlutut. Selamatkan dia. Tidak, saya mohon, Tuan, tolong selamatkan dia. Saya akan melakukan apapun yang kamu minta. Saya akan membayar dosa masa lalu saya selama sisa hidup saya. Kashmir dan Alisa saling memandang dengan heran atas tindakan Kuzan. Mereka mengira Kuzan dan Brice adalah penjahat yang tidak memiliki rasa kesetiaan atau kesetiaan. Kui Kantel, di sisi lain, mempertahankan tatapan dingin. Aku akan memutuskan apakah akan menerimamu atau tidak setelah kamu membuktikan nilaimu. Tapi kita akan membicarakannya setelah menyelamatkan temanmu, jawab Jin. Setelah itu dia memeriksa kondisi Brice. Ini lebih buruk daripada yang kukira. Dia tidak akan selamat tanpa para pendeta Van Kela. Brice sekarang tidak lebih dari sepotong kristal yang hancur. Kesempatan pertolongan pertama telah lama berlalu, dan tidak ada yang bisa mereka lakukan. Masalah terbesar adalah memindahkannya tidak akan mudah. Kamu mungkin tidak menyadari ini karena kamu bukan seorang penyihir, tetapi dalam kondisinya saat ini, menempatkannya di atas kereta kuda dapat menghancurkan seluruh tubuhnya. Dia berada dalam kondisi sedemikian rupa sehingga benturan sekecil apapun akan merusak tulang dan organ dalamnya. Sudah terlambat, kata Jin. Kuzan tidak bisa menjawab. Dia hanya bisa menundukkan kepalanya. Jin merasa sedikit kasihan padanya. Lagi pula, mereka hampir membunuhnya saat pertama kali bertemu di Delki. Tetapi jika dipikir-pikir dengan hati-hati, Kuzan dan Brice hanya dimanipulasi dan disakiti oleh orang-orang yang terkait dengan Ran Kandel sejak awal. Mereka direkrut untuk pengorbanan bulan bahkan sebelum mereka bisa berjalan. Kemudian mereka mematuhi Taimyun Marius seolah-olah dia adalah ibu mereka atau seseorang yang bahkan lebih besar darinya, tidak berhenti untuk melaksanakan perintahnya. Setelah kematian Taimyun, mereka menjadi anjing pemburu Joshua tanpa menyadari bahwa dia adalah musuh sejati mereka, dan mereka baru mengetahui kebenaran saat bertemu Jin. Nyatanya, Taimyun tidak meninggalkan pesan tersingkat sekalipun dalam kematiannya. Cinta dan perhatian Taimyun hanya dimiliki oleh Lunaran Kandel, saudara perempuan Jin, sampai akhir hayatnya. Apa akibat dari semua itu? Brice berada di ambang kematian, dan Kuzan sekarang memohon bantuan musuhnya di kakinya. Jika Jin mengabaikan mereka, mereka akan bergantung pada belas kasihan Joshua. Kami akan mencoba untuk memindahkannya. Tapi jika kami menghadapi pasukan Joshua dalam prosesnya, kami mungkin harus meninggalkannya. Mengerti? Jin melihat mata Kuzan memerah saat dia mengangguk. Sepertinya dia akan mulai meneteskan air mata darah kapan saja. Terima kasih. Alisa segera melepas jubahnya setelah Jin mengambil keputusan. Dia kemudian membungkus Brice dengan jubahnya dan mengikatnya dengan tali agar dia tidak bergerak. Beberapa tulang di anggota tubuhnya patah dalam prosesnya, tetapi Jin berpikir itu adalah tindakan yang paling tepat mengingat keadaannya. Aku pernah mengalami hal seperti ini dalam misi bersama dengan skuadron sihir ketika aku berada di kelompok khusus. Inilah yang diajarkan oleh pemimpin skuadron sihir kepadaku, bahwa lebih baik mengikat mereka untuk mengekstraknya. Jin dan Kui Kantel juga menyadarinya. Tekanan dari tali tidak diragukan lagi akan melukai tulangnya, tetapi patah tulang jauh lebih baik daripada menderita kerusakan pada organnya karena gerakan. Diikat dengan beberapa gulungan tali di sekelilingnya, Brice tampak seperti mayat yang siap dibakar. Bahkan jika mereka berhasil membuatnya tetap hidup, dia tidak akan pernah sama lagi. Jin ingin membawa Brice ke Tikan. Kemudian dia akan membawa penyembuh untuk putaran awal perawatan dan pergi ke Van Kela untuk bernegosiasi dengan para pendeta di sana. Hanya dengan begitu Brice bisa bertahan. Kita hanya harus mencapai gerbang portal selatan. Semoga temanmu bisa bertahan sampai saat itu.
Dua pas kami telah terdaftar untuk ditangkap. Tidak masalah karena aku memiliki tanda keluarga kerajaan Delki bersamaku. Itu akan meninggalkan jejak pergerakan, tapi bagaimanapun juga Joshua tidak bisa menginjakkan kaki di Tikan. Karena keadaan, mereka tidak bisa membuat Beris menunggang kuda. Kelompok jin harus menggendong Beris dan berjalan dengan hati-hati hingga mencapai gerbang portal. Ini akan memakan waktu sekitar 3 jam jika kita berjalan cukup cepat. Tuan Jin, akan ada terlalu banyak perhatian pada kita. Karena portal adalah institusi sentral dari setiap kota, mereka terletak tepat di jantungnya, terhubung ke jalan utama dan jalan raya. Saat itu tengah hari, yang berarti jalanan ramai dengan orang. Itu juga saat yang mengerikan untuk berjalan-jalan membawa sesuatu dengan jubah yang berlumuran darah. Kami selalu dapat meminta penjaga pertahanan atau penjaga keamanan menemani kami dengan tanda kerajaan, tetapi saya khawatir berita itu akan sampai ke pasukan Joshua, mengingat keadaan yang aneh. Selama bawahan Joshua tidak berbentuk Guardian Knight atau Execution Knight, kelompok itu tidak akan pernah menjadi mangsa ancaman. Tapi kemungkinan besar Beris akan mati dalam pertempuran. Semua mata tertuju pada mereka saat mereka melangkah ke jalan. Banyak warga sipil berteriak atau menutup mulut saat melihat jubah berlumuran darah yang jelas berisi seseorang di dalamnya. Mereka segera menghadapi penjaga pertahanan dan pasukan keamanan juga. Tapi untungnya, entah mereka pergi setelah memberi salam atau dengan sukarela menjaga mereka begitu mereka melihat tanda kerajaan. Tentu saja, Jin menolak semua layanan mereka. Saya tahu itu. Ini tidak akan pernah mudah. Tuan Kashimir, kami punya teman.